waktu lewat. Kok cairan yang nempel di badan aku ketarik sih? Ya iyalah kulit. Dari tadi si bos diem di ruangan ber-AC. Wajar aja dirimu jadi kering. Ruangan ber-AC? Gimana maksudnya, Tak? Kagak paham diriku. Tanya aja dah langsung ke AC-nya. Sederhananya gini, waktu diriku mendinginkan udara, diriku juga menurunkan kelembapan di udara. Makanya kelembapan di kulit juga ikut ketarik. Tapi kalau kelamaan diriku bisa kering kerontang, asik. Tugas diriku bikin ruangan adem. Kalau kamu jadi kering ya itu bukan urusan diriku. Waduh, gimana tuh, Tak? Bisa rusak diriku, Tak. Tenang, ada solusinya kok. Jangan bilang solusinya dari komentar, Tak. Enggak, solusinya buat kalian yang sering berlama-lama di ruangan ber-AC, banyakin minum ya. Widih, kenapa kamu ketawa-ketawa, Cabe? Kok kamu gak takut sih dengan kehadiran diriku? Kenapa harus takut? Aku Cabe loh, yang sering menyebabkan radang usus buntu. Siapa yang bilang? Usus, kudet amat jadi organ. Dengar ya, biji cabai yang ada pada diriku bisa nyumbat usus buntu, yang ujung-ujungnya bisa bikin radang usus buntu. Kamu yang denger, Cabe. Gak ada bukti ilmiah biji cabe bisa menyebabkan radang usus buntu. Kalau bukan diriku, terus apa dong yang bisa menyebabkan radang usus buntu? Salah satu yang bisa meningkatkan risiko radang usus buntu yaitu sembelit. Nah, kenapa sembelit? Soalnya sembelit bikin tinja jadi keras. Akhirnya tinja numpuk di usus besar yang sampai nutup gerbang usus buntu. Paham? Tapi kalian jangan salah paham. Kebanyakan makan pedas juga bisa melukai atau bikin dinding usus iritasi. Ini apaan? Lambung, apa yang kamu kirim ke sini? Kok kayak karet sih? Santai sus, itu permen karet. Kenapa gak kamu hancurin dulu? Udah diriku coba, tapi susah banget dihancurin sus. Ya terus gimana? Diriku bukan tempat daur ulang karet loh. Salahin aja sih bos. Siapa suruh ditelan mentah-mentah? Kalau ini nyangkut di gerbang usus buntu, bisa jadi radang usus buntu, boom. Tenang. Permen karet emang susah dicerna, tapi biasanya dia keluar bareng tinja, sus. Serius, Tag? Iya, kecuali si bos nelannya tiap hari, baru kita panik rame-rame. Kayaknya gak ada yang membuahi sel tuh. Ya Rahim. Ya lagi. Jangan jutek gitu lah Rahim. Jarang-jarang loh kita ketemu. Iya, sekalinya ketemu bikin bad mood tau gak? Mau gimana lagi? Memang job aku kayak gitu, Him. Udah jangan banyak drama. Kalau mau kerja, kerja aja Perstaklandin. Iya. Siap-siap ya Rahim. Wahai otot-otot rahim, sudah waktunya kalian berkontraksi. Luruhkan dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Tak, kok diriku kayak lagi digigitin semut, Tak? Oh, kesemutan. Wajar lah, dari tadi kamu kegancet. Kegencet gimana maksudnya? Iya, si bos dari tadi duduk sila. Tapi kenapa diriku bisa jadi kesemutan, Tak? Saraf sensorik, kamu aja yang jelasin. Gini kaki, posisi sila bikin dirimu kegencet. Akhirnya aliran informasi dari diriku ke otak gak lancar. Dan karena duduk sila kelamaan, aliran darah menuju dirimu kesumbat. Diriku yang nempel di badan kamu jadi gak bisa nerima oksigen dengan maksimal. Solusinya gimana, Tak? Lama-kelamaan diriku jadi mati rasa. Bentar, kita buat si bos selonjoran. Bos, selonjoran bos. Kasihan kaki mulai mati rasa. Iya, Tak. Kesemutannya udah mulai berkurang. Iyalah bro, intinya bebasin area tubuh yang kegencet dari tekanan. Biar aliran informasi dari saraf dan aliran darah kembali normal. Saraf simpatis. Si bos dari tadi mengalami penurunan suhu ekstrim. Cepat sempitin pembuluh darah. Siap laksanakan. Pembuluh darah, menyempit kalian. Jaga suhu tubuh dalam tetap aman.
kok jadi panas? Maaf kulit, si bos udah kelamaan terpapar dingin. Diriku udah gak kuat nahan suhu tubuh dalam tetap stabil. Diriku juga sama. Diriku udah gak sanggup kontrol pembuluh darah. Makanya pembuluh darah mendadak melebar. Akhirnya suhu tubuh dalam banyak yang keluar lewat kulit. Woi, kenapa buka baju? Orang lagi dingin gini. Kesurupan nih orang. Itu bukan kesurupan, tapi paradoksial undressing yang terjadi pada penderita hipotermia sedang menuju berat. Kalau nemu yang begini pas naik gunung, cepet angetin badannya dengan segala cara yang kalian bisa sebelum semuanya terlambat. Tak, kenapa kamu ngebul kayak kepanasan gitu? Iya nih, bosen banget bro. Wah, memangnya bosen bisa bikin kamu kepanasan? Menurut teori sih gitu. Ada gak cara biar suhu kamu bisa lebih adem, Tak? Ada paru-paru. Kasih tahu lah, Tak. Tapi jangan di komentar terus kasih taunya. Iye. Caranya kamu tinggal tarik udara yang banyak lewat mulut. Udah gitu aja. Serius, Tak? Serius. Ini namanya nguap. Kalau kata orang Sunda, helai. Memangnya nguap doang bisa bikin suhu kamu lebih dingin? Bisa, bro. Soalnya nguap itu ngehirup udara dari luar sebanyak-banyaknya. Dan udara dari luar itu biasanya lebih dingin dari udara dalam tubuh. Makanya bisa bikin diriku lebih adem. Oh gitu. Ingat ya, ini salah satu fungsi nguap yang masih dalam penelitian lebih lanjut. Kamu sering susah tidur? Sini Bang Otak kasih tahu caranya biar kamu bisa cepet tidur. Pertama, tarik napas lewat hidung sekitar 4 detik. Lalu tahan napas sekitar 7 detik. Terus buang napas sekitar 8 detik lewat mulut. Lakukan seperti sedang meniup lilin. Biar cara ini efektif, jangan lupa doa dulu sebelum tidur. Dan ulangi terus sampai kamu ngantuk. Semoga berhasil. Mau tahu cara merokok yang benar dan aman? Tunggu. Memangnya ada caranya, Tak? Adalah paru-paru. Coba jelasin, Tak. Iya, ini mau. Pertama, kamu ambil dulu rokok 1 batang. Jangan langsung kemulutin, tapi usap-usap dulu kayak gini. Berapa kali diusapnya, Tak? 3 kali cukup lah, bro. Terus gimana lagi, Tak? Terus kamu patahin kayak gini. Coba deh praktekin ke rokok orang kesayangan kamu. Yang ada malah kena tabok, Tak. Kalau kena marah atau kena tabok, patut dipertanyakan kasih sayangnya. Kenapa sedih gitu, Pankreas? Udah masuk Idul Adha, bro. Lah, kenapa emangnya dengan Idul Adha? Aneh si Pankreas. Idul Adha malah sedih. Harusnya happy dong. Kan setiap Idul Adha si bos banyak makan daging kambing atau daging sapi, bro sekalian. Gula darah bakal naik drastis ini mah. Bener kata Pankreas. Diriku juga harus pompa darah lebih ekstra. Karena tekanan darah naik drastis. Kolesterol juga ikutan meningkat. Oh, masa gitu sih teorinya? Gak sepenuhnya benar. Ini so tahu si otak. Kita mah ngomong berdasarkan realita yang ada. Daging kambing dan daging sapi itu sehat banget. Tapi cara ngolahnya yang gak sehat. Gak sehat gimana, Tak? Pertama, bumbunya tinggi garam. Belum lagi pakai santan. Ini bisa bikin kolesterol dan tekanan darah meningkat. Oh gitu. Terus makannya pakai nasi seabrek. Belum lagi beres makan minumnya yang manis-manis. Ini yang bisa bikin gula darah melonjak. Kalau nasinya sewajarnya gimana? Ya gula darah juga meningkatnya sewajarnya. Tuh, denger. Tapi ingat, ini Bang Otak lagi ngomongin dagingnya, bukan jeroannya. Kalau jeroannya gimana, Tak? Beuh, itu yang bisa bikin si bos kena macem-macem penyakit metabolik.